Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam suasana pembelajaran jarak jauh dengan mata kuliah pengantar manajemen. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima dengan pembahasan mengenai praktek manajemen di lingkungan global. Nah, dalam mempelajari bagaimana sebuah perusahaan masuk ke dalam lingkungan global, maka kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, dalam hal ini dimiliki oleh pengelolanya, baik manajer maupun pelaku bisnis atau pengusahanya. Ada beberapa hal, inilah yang kita akan bahas satu persatu di dalam pembahasan hari ini, bahwa memang perusahaan itu ada yang skalanya skala lokal, kemudian ada yang skala nasional, dan ada juga yang skala internasional. Nah, yang kita bahas adalah skala internasional. Bagaimana lingkungan global itu nanti mampu untuk mempengaruhi kualitas dari sebuah perusahaan. Karena memang jika perusahaan itu tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan global atau internasional, maka memang ini akan menjadi kesulitan sebuah perusahaan untuk go internasional. Apa sih pentingnya sebuah perusahaan itu menjadi go internasional? Ya tentunya sebuah perusahaan yang memiliki cakupan lebih luas untuk memasarkan produk-produknya, baik barang maupun jasa, kepada di luar negaranya atau di negara lain, maka ini akan memberikan keuntungan yang sangat luar biasa kepada perusahaan tersebut. Baik, pembahasan kali ini memang sebuah pengantar dari mata kuliah berikutnya. Ada mata kuliah perdagangan internasional dan mata kuliah manajemen sumber daya internasional. Ini merupakan bagian dari pengantar, karena memang mata kuliah kita adalah mata kuliah manajemen, pengantar manajemen, sehingga kita akan membahas memang sebagai pengantar-pengantar saja untuk pembahasan-pembahasan yang memang lebih akan didalami di pertemuan semester yang akan datang. Jadi Anda akan mendapatkan mata kuliah yang lebih spesifik. Namun pengantar-pengantarnya atau bahasa dalam tanda kutip kulit-kulitnya akan kita bahas di pengantar manajemen. Baik, sebelum kita membahas mengenai hal-hal yang lebih mendalam terkait dengan praktek manajemen di lingkungan global, kita harus memahami terlebih dahulu tentang perspektif global. Nah, jika satu perusahaan, ya dalam hal ini pengelola, manajer maupun pelaku bisnis, untuk bisa masuk ke dalam lingkungan global, maka mereka harus memiliki kemampuan. Salah satu kemampuannya itu adalah kemampuan menggunakan bahasa internasional. Nah, di dalam bisnis menguasai bahasa internasional itu sangat penting bagi pelaku bisnis. Karena apa? Karena pelaku bisnis itu akan lebih mudah untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan bisnis secara global daripada pelaku bisnis yang tidak mampu menguasai bahasa internasional. Nah, bahasa internasional yang paling utama di dunia ini adalah bahasa Inggris. Kemudian dilanjutkan dengan bahasa Arab dan bahasa Cina. Untuk pelaku bisnis dalam persaingan usahanya, bahasa internasional yang digunakan atau kemampuan menguasai bahasa internasional dalam berkomunikasi itu sangat menentukan, ya, menang atau tidaknya dia di dalam persaingan bisnis secara global. Pelaku bisnis yang memiliki kemampuan menguasai atau kemampuan berkomunikasi dalam menggunakan bahasa internasional, katakanlah bahasa Inggris, ini akan lebih menguasai, ya, menguasai apa? Menguasai
masalah-masalah di dalam persaingan perusahaan di kancah global atau di kancah internasional. Nah, tentunya memang akan sangat terbatas ya orang-orang yang atau pelaku bisnis yang tidak mampu menguasai bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Ini akan memiliki banyak sekali batasan-batasan sehingga dia tidak mampu mengimbangi kemampuan-kemampuan para pelaku bisnis yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di negara-negara maju, katakanlah negara tetangga kita Singapura, ya, negara kecil di Asia Tenggara, penduduknya sudah menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa sehari-hari mereka. Selain memang mereka masih menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu mereka. Ya, namun karena memang Singapura bisnisnya itu menjadi salah satu penopang, bahkan penopang utama dalam perekonomian mereka, ini memang mengharuskan mereka itu untuk bisa menguasai bahasa asing. Dalam hal ini bahasa Inggris. Ya. Nah, kalau di Indonesia kita bandingkan, ya, kita bukan mau mengecilkan negara kita, tapi kita bisa lihat sendiri memang di masyarakat kita, ya, bahasa Inggris ini kadang masih dianggap bahasa yang aneh. Bahkan kalau kita lihat penggunaannya itu masih digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan high class, ya. Kalau masyarakat awamnya menengah ke bawah, mungkin kalau Anda menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari itu akan dicemooh atau diejek begitu ya, sebagai orang yang sok dan lain sebagainya. Nah, karena ini memang masih belum memahami arti penting dari sebuah penggunaan bahasa asing. Apalagi penggunaan bahasa asing dalam bisnis. Jadi Anda nanti selaku mahasiswa itu memang saya sangat sarankan ya, baik Anda di manajemen, akuntansi maupun ekonomi pembangunan itu mendalami dan bahkan menguasai bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Karena apa? Karena kedepannya memang kita memang sudah harus dihadapkan dengan sesuatu yang semuanya serba internasional, serba global. Apalagi kita tahu pasar global, pasar bebas di negara-negara ini ya sudah mengharuskan kita memang harus mampu menyamakan kualitas kita dengan kualitas orang-orang asing di luar sana atau dari negara-negara lain. Upaya ini memang sudah dilakukan, di negara kita sudah dilakukan. Contohnya apa atau buktinya apa? Ya, kita sudah merasakan pelajaran bahasa Inggris itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi, ya kan? Bahkan dalam beberapa tingkatan strata pendidikan itu ada yang memang mengharuskan komunikasinya itu menggunakan bahasa Inggris, ya. Ditambah lagi sekarang semakin giat orang mempelajari bahasa Arab dan bahasa Cina. Kenapa demikian? Kenapa 3 negara ini menjadi negara yang bahasanya digunakan sebagai bahasa internasional? Karena memang kontribusi mereka di dalam perekonomian dunia ini sangat besar. Sehingga apa? Sehingga memang mengharuskan negara-negara yang memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar, arti kata di bawah mereka itu mengikut kepada mereka untuk menggunakan bahasanya. Itu yang pertama tentang bahasa. Kemudian ada juga hal yang harus diketahui ya dalam berbisnis secara global. Dalam berbisnis secara global tentu kita tidak hanya menguasai 1 atau 2 ilmu yang dibutuhkan. Harus banyak ilmu yang kita ketahui untuk masuk ke dalam lingkungan global. Kita harus mampu menguasai lebih banyak ilmu dalam berbisnis secara global. Itu prinsipnya. Nah, tentu saja kita tidak boleh terpaku hanya pada salah satu pandangan mengenai cara berbisnis secara global. Kita harus terbuka dengan dunia luar ya, dan mau menerima masukan-masukan yang sifatnya membangun. Jadi tidak boleh kita berprinsip seperti katak di dalam tempurung. Jika kita memang mau masuk kepada satu lingkungan global ya, apapun profesi kita ya. Kalaupun ini kita berbicara tentang tentang satu perusahaan, apalagi perusahaan, tapi sebagai individual ya, kita
kalau kita ibaratnya ingin menunjukkan atau ingin dikatakan bahwa kita itu adalah orang-orang yang mampu berpikir secara luas, maka kita harus bisa berpikir secara global. Kita bisa menerima segala masukan-masukan yang sifatnya membangun dari sudut pandang global gitu. Jadi tidak berpikir hanya sebatas lingkungan kita. Ya, dunia sekarang sudah sangat terbuka. Dengan adanya internet, kita bisa masuk ke dalam satu lingkungan di mana memang fisik atau jasad kita berada di tempat, tetapi pikiran kita bisa melayang jauh kemana-mana, ya, mengikuti dari kemampuan teknologi yang bisa membawa kita masuk ke dalam dunia internasional. Terdapat banyak pandangan, ya, yang harus kita terima dalam menjalankan bisnis secara global. Ada yang disebut dengan monolingualisme, ya. Ini satu istilah. Monolingualisme itu adalah satu tanda sebuah negara mengalami parokialisme. Apa yang disebut dengan parokialisme? Parokialisme itu adalah menilai dunia hanya dengan penglihatan dan perspektifnya sendiri. Nah, orang yang berpandangan parokialisme ini tidak mau mengerti dengan orang lain yang hanya mempunyai pandangan dan cara yang berbeda dengan dirinya. Mereka mempunyai prinsip yang ada pada kami lebih baik dari yang ada pada mereka. Nah, ini prinsipnya. Nah, mereka terkesan kaku dan tidak mau mengerti dengan kemampuan orang lain yang tidak bisa seperti mereka. Namun bagi para pelaku bisnis tidak perlu khawatir dengan adanya pandangan ini. Masih ada 3 pandangan yang lain untuk menjalankan bisnis Anda. Nah, parokialisme ini memang sangat sangat individualistik dia. Jadi pandangan mereka menganggap bahwa mereka lebih baik daripada orang lain, ya, sehingga jika ada orang yang berbeda dengan mereka, ya, dengan pandangan mereka, ya tentunya pandangan orang lain itu tidak lebih baik dari pandangan mereka, ya. Saya rasa pandangan seperti ini tidak pas, ya, dengan bisnis secara global. Tetapi memang pandangan ini ada. Kita coba akan melihat pandangan-pandangan yang lain selain dari pandangan parokialisme tadi. Ada pandangan selanjutnya, ada pandangan yang pertama selain dari parokialisme tadi, yaitu pandangan etnosentris, ya. Etnosentris ini adalah keyakinan parokialisme bahwa pendekatan dan praktek kerja terbaik adalah yang dimiliki negara asal atau negara sendiri, atau istilahnya adalah home country, di mana negara di mana kantor-kantor utama milik perusahaan berada. Nah, para manajer yang mempunyai pandangan etnosentris itu berpendapat bahwa para pekerja yang berasal dari negaranya lebih baik dan lebih kompeten dalam melakukan pekerjaannya jika dibandingkan dengan para pekerja dari negara lain. Nah, mereka tidak mau menaruh kepercayaan penting pada para pekerja yang berasal dari negara lain. Nah, pandangan etnosentris ini adalah pandangan seperti pandangan memiliki rasa nasionalisme tinggi, ya. Tapi memang kadang-kadang menutup mata untuk kemampuan orang asing atau di luar dan negaranya. Mereka berpendapat bahwa para pekerja, ya, praktek kerja terbaik itu adalah yang berasal dari negaranya, ya, bukan dari negara lain, ya. Nah, ini punya rasa nasionalisme tinggi lah, ya. Sehingga memang mereka berhubungan dengan negara lain atau dengan pekerja-pekerja lain, dengan praktek kerja lain, tetapi tidak menaruh kepercayaan lebih kepada mereka. Yang paling baik itu menurut pandangan mereka adalah, ya, dari negaranya sendiri, bukan negara orang lain, ya.
Nah, kedua, ada pandangan kedua yaitu pandangan polisentris. Pandangan polisentris ini memandang bahwa para karyawan di negara tuan rumah atau host country atau negara lain di mana organisasi menjalankan bisnis, cara pandang ini memang agak terbuka, ya, dengan mempersilahkan para pekerja dari negara di mana tempat perusahaan beroperasi untuk menjadi orang kepercayaan. Mereka berkeyakinan bahwa para pekerja tuan rumah lebih memahami situasi dan kondisi lingkungan di mana perusahaan berada. Nah, kita tahu di Indonesia itu banyak banyak perusahaan-perusahaan yang berasal dari perusahaan asing, ya, perusahaan negara lain tetapi operasinya di negara kita. Dalam pandangan polisentris ini, jika para pengusaha atau pengelola perusahaan, manajer perusahaan ini berpandangan polisentris, maka mereka akan memandang bahwa orang-orang tempatan, ya, tuan rumah di mana perusahaan itu beroperasi itu lebih baik untuk dijadikan orang kepercayaan. Pandangan ini didasarkan karena menurut mereka bahwa orang tempatan atau tuan rumah itu lebih memahami tentang kondisi dan lingkungan di perusahaan tersebut, ya. Ini kalau ada perusahaan asing misalkan manajernya itu orang, misalkan perusahaan dari Jerman misalkan membuka perusahaan di Indonesia, maka manajernya ini diangkat orang Indonesia. Nah, pandangan polisentris ini meyakini bahwa orang Indonesia itu akan lebih memahami kondisi lingkungan dari negaranya, sehingga akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dan menguntungkan perusahaan. Itu pandangan polisentris. Kemudian pandangan yang terakhir yang mungkin dimiliki oleh para manajer sebuah perusahaan adalah pandangan geosentris. Nah, pandangan geosentris ini adalah sebuah pandangan yang berorientasi dunia, yang berfokus untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Jadi para manajer yang berpandangan geosentris akan berpikir bahwa untuk menjadi sebuah organisasi yang baik dan unggul, maka dalam merekrut pegawai haruslah tidak dipandang dari negara asal para pekerja, tetapi dari golongan pekerja tersebut, melainkan yang diutamakan adalah kualitas mereka dalam bekerja. Nah, para pekerja, ya, adalah orang-orang terbaik yang berasal dari seantero dunia. Nah, inilah tipe pendekatan yang dibutuhkan oleh para manajer yang menginginkan perusahaan sukses dalam lingkungan global. Jadi ada 3 pandangan selain parokialisme tadi, ya. Ada 3 pandangan, ya, di mana seorang manajer atau seorang pengelola perusahaan itu memiliki pandangan. Yang pertama pandangan yang disebut dengan etnosentris tadi, ya. Jadi etnosentris tadi beranggapan bahwa orang-orang dari negaranya itu lebih bisa dipercaya daripada orang-orang di luar negaranya, ya, sehingga yang menjadi pengelola, manajer, ya, yang menjalankan perusahaan tersebut itu diangkat dari orang-orang negaranya sendiri, ya, bukan dari negara lain. Nah, yang kedua polisentris. Kalau polisentris ini berpandangan bahwa orang tempatan itu lebih baik, akan lebih bisa menguasai, ya, kondisi lingkungan di mana tempat perusahaan itu beroperasi, sehingga nanti akan mampu membawa perusahaan itu lebih baik di negara itu. Jadi dia itu memberikan kepercayaan kepada orang di luar dari negaranya, artinya orang yang ada di negara tempat perusahaan itu beroperasi, gitu. Nah, yang ketiga geosentris tadi ini berpandangan lebih terbuka lagi, ya. Jadi dia berpandangan bahwa untuk mendapatkan kualitas dari para manajer atau para pekerja
itu dia mengambil dari seluruh dunia, dikumpulkan menjadi satu. Direkrut, diseleksilah orang-orang yang terbaik, dan orang-orang terbaik ini akan dijadikan mereka sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Jadi dikumpulkan. Jadi perekrutannya itu tidak dari negaranya saja atau 1-2 negara, tapi dari seluruh negara. Dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Maka tidak jarang di perusahaan tersebut itu ada bermacam-macam orang dari negara-negara yang berbeda, dari suku-suku yang berbeda, ya, dari dunia maksudnya. Bagi mereka yang terpenting adalah kualitasnya, kualitas mereka mampu bekerja atau tidak. Tidak dipandang mereka dari negara mana, tapi dipandang adalah kualitas kerjanya. Nah, ini tentunya akan pandangan ini sangat lebih global ketimbang dua pandangan yang sebelumnya, etnosentris dan polisentris. Baik, tadi itu pemahaman tentang perspektif global. Nah, sekarang kita masuk kepada pemahaman lingkungan global. Nah, perdagangan secara global merupakan salah satu bentuk nyata yang ada pada lingkungan global. Yang kalau kita ingat dalam pelajaran sejarah, bukanlah merupakan hal yang baru. Ada banyak negara dan organisasi yang telah berdagang selama berabad-abad. Perdagangan secara global ini berlanjut hingga sekarang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa banyak para negara atau organisasi melakukan berbagai persekutuan dan perjanjian untuk melakukan perdagangan secara global yang dinegosiasikan sesuai dengan kewenangan World Trade Organization atau WTO. Ya, jadi kalau kita balik kepada sejarah yang lalu, kita tahu perdagangan internasional itu sudah dilakukan. Ya, Anda mungkin ingat bagaimana para Fir'aun, ya, raja-raja Mesir, mereka yang telah wafat atau telah meninggal dunia dibuat menjadi mumi, ya. Nah, mereka itu diawetkan. Nah, bahan untuk pengawetnya itu adalah kapur barus. Nah, apakah di Mesir ada kapur barus? Tentunya tidak ada. Tidak ada kapur barus di Mesir. Yang ada adalah di Nusantara. Kalau sekarang Indonesia. Dari mana kapur barus itu? Ya dari Sumatera Utara, dari Barus, ya. Jadi dari zaman Fir'aun dulu, ya. Berarti zaman Nabi Musa, ya. Sudah terjadi perdagangan internasional antara rakyat Mesir atau pemerintah Mesir dengan penguasa kerajaan ketika itu di Sumatera Utara, di Nusantara, ya. Itu sudah terjadi, ya. Jadi bukan hal yang baru lagi perdagangan internasional itu. Bukan hanya sekarang, dari zaman dulu. Kenapa? Karena kebutuhan manusia itu sangat banyak, ya. Mereka juga mencari atau mencoba inovasi-inovasi, ya. Apa-apa saja yang dibutuhkan mereka. Nah, ternyata kalau tidak ada pada mereka, mereka akan mencari ke belahan dunia yang lain, yaitu di negara lain. Ya, sampai-sampai memang ada penguasa-penguasa negara lain yang bermain kotor dengan cara menjajah, gitu ya. Seperti kita, ya, Eropa, Belanda, ya, Inggris, ya, Portugal, dan negara-negara Spanyol, negara-negara yang pernah menjajah Indonesia itu didasarkan salah satunya adalah kebutuhan mereka. Akan apa? Akan rempah-rempah. Ya. Mereka tidak melakukan perdagangan internasional secara baik, tetapi mereka ingin menguasai. Mereka ingin menjadikan negara itu menjadi milik mereka sehingga mereka menjajah. Itulah yang terjadi kurang lebih 360 tahun di negara kita. Nah, awalnya adalah karena kebutuhan manusia. Oke, kita lanjut. Nah, kompetisi secara global dahulu itu dipandang sebagai perseteruan antar negara, seperti Amerika Serikat versus Jepang misalkan, Perancis versus Jerman, Meksiko versus Kanada, dan lain-lain sebagainya. Namun untuk saat ini kompetisi global
dibentuk untuk membentuk perjanjian persekutuan secara regional oleh negara-negara yang menginginkan kemajuan, kemudian membentuk perjanjian-perjanjian perdagangan regional seperti Uni Eropa atau European Union atau UA, North American Free Trade atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Ada lagi Association of South Asian Nation atau ASEAN dan lain-lain. Nah, pada pembahasan kali ini juga kita akan bahas sedikit satu persatu mengenai kelompok-kelompok dagang internasional ini. Nah, yang pertama persekutuan perdagangan regional. Persekutuan perdagangan regional. Ada beberapa bentuk kelompok dagangnya. Yang pertama ada Uni Eropa. Uni Eropa atau Europe Union atau UA adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 27 negara demokrasis di Eropa. Ya. 3 negara yaitu Kroasia, Macedonia, dan Turki telah mendaftarkan diri untuk menjadi anggota baru. Ketika 12 anggota awal berbentuk Europe Union di tahun 1992. Nah, motivasi utamanya adalah memantapkan kembali posisi ekonomi wilayah ini terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Nah, yang kedua, North American Free Trade Agreement dan perjanjian-perjanjian lainnya di wilayah Amerika Latin. North American Free Trade Agreement atau NAFTA disepakati oleh pemerintah negara Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat pada tahun 1992. Nah, kelompok dagang ini menjadi kelompok dagang yang menyebar luas ke seluruh dunia. Bahkan sampai tahun 2008, NAFTA masih menjadi blok dagang terbesar di dunia dalam ukuran GDP atau gabungan dari para anggotanya. Seperti yang telah diketahui, anggota NAFTA menjadi negara dengan perekonomian terbesar dunia seperti Amerika Serikat yang hingga saat ini masih menguasai perdagangan dunia, walau pada akhir ini memang mulai tergeser oleh kekuasaan Cina, ya. Namun kita juga tidak bisa meniadakan keberadaan negara adidaya tersebut. Nah, negara-negara Amerika Latin lainnya akhirnya turut bergerak membentuk blok perdagangan bebas untuk mengimbangi keberadaan NAFTA yang dianggap mulai menghilangkan pengaruh bagi masing-masing negara yang menjadi dampak dari adanya NAFTA tersebut. Nah, kelompok dagang yang ketiga adalah Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. ASEAN adalah aliansi perdagangan dari 10 negara di Asia Tenggara. Wilayah ASEAN meliputi 566 juta dan GDP gabungan sebesar 737 miliar dolar. Nah, keberadaan ASEAN saat ini semakin diakui dengan kemajuan perekonomiannya yang diyakini akan dapat mengimbangi atau bahkan menyaingi pengaruh UA dan NAFTA di kancah perekonomian global. Nah, yang kedua, World Trade Organization. Nah, di negara-negara yang ada di dunia terdapat beberapa bagian yang juga membuat aliansi dagang. Selain bagian pada negara-negara yang telah dibahas di awal tadi, juga masih terdapat aliansi dagang yang lain, seperti halnya Uni Afrika atau African Union, AU, ya, South Asian Association, South Asian Association for Regional Corporation atau SAARC. Ya, yang berada di wilayah Asia Selatan dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan perdagangan secara internasional, kadangkala terjadi hal-hal atau perilaku yang tidak profesional. Terdapat kemungkinan akan terjadinya sebuah kecurangan-kecurangan antara negara yang terlibat dalam perdagangan global tersebut. Nah, dengan demikian kiranya perlu untuk membentuk lembaga yang secara hukum akan ditaati oleh semua negara yang terlibat
dan kemudian bisa memberikan peraturan yang dapat mentertibkan jalannya proses perdagangan. Nah, dalam hal inilah organisasi yang bernama World Trade Organization atau WTO didirikan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tujuan dari WTO adalah menolong negara-negara untuk menjalankan perdagangan melalui sebuah sistem aturan dagang. Nah, meskipun ya banyak mendapat protes dan kritikan, lembaga ini tetap berdiri saat ini ya. Itu biasa ya dalam pengambilan kebijakan dan keputusan ya, tentunya berdasarkan kepentingan negara-negara yang kepentingannya di sana tidak tidak diakui atau tidak diberikan. Nah, tentunya akan mengkritik atau memprotes ya. Jadi semua berdasarkan kepentingan. Oke, dalam berbisnis ada hal yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Pada umumnya semua mengharapkan sebuah kesuksesan dalam menjalankan setiap bisnis yang dijalankan. Bahkan setelah berhasil mengembangkan bisnis di wilayah regional, akan tetap melanjutkan bisnis tersebut ke arah yang global. Sifat dari manusia ingin terus berkembang, ya, maju, ya. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan utama pada materi berbisnis secara global. Dalam menjalankan bisnis secara global, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterima secara umum. Banyak memakai istilah yang dipakai di antaranya seperti multinasional, multidomestik, global, dan internasional. Nah, perusahaan multinasional corporation atau MNC adalah istilah umum yang mencakup semua tipe perusahaan internasional yang menjalankan perusahaan di banyak negara. Nah, kemudian perusahaan multidomestik atau multidomestic corporation. Ini adalah sebuah perusahaan internasional yang menjalankan desentralisasi manajemen dan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Dan perusahaan global atau global company adalah sebuah perusahaan internasional yang mensentralisasikan manajemen dan keputusan-keputusan negara lokal. Nah, sedangkan perusahaan transnasional adalah perusahaan internasional yang mengeliminasi halangan geografis artifisial. Ya. Ada berbagai tipe organisasi internasional, ya, tipe organisasi internasional. Yang pertama ASEAN, ya, Association of Southeast Asian Nation. Ini merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara, ya. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pada mulanya jumlah anggota ada 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, pada tahun 2010 jumlah anggota ASEAN menjadi 11 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Vietnam. Nah, tujuan berdirinya ASEAN di kawasan Asia Tenggara adalah yang pertama, membangun kerjasama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, pertanian. Yang kedua, menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan antar negara. Yang keempat, memajukan pertumbuhan ekonomi, budaya, sosial di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima, saling memberi bantuan di bidang komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Yang kedua, AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Ini adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Tujuan berdirinya AFTA adalah sebagai yang pertama, meningkatkan investasi, kegiatan produksi, dan jasa antara negara ASEAN.
Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi dan juga jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Kemudian yang ketiga ada APEC. APEC itu singkatan dari Asia Pacific Economic Corporation. Dibentuk pada tahun 1989. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama negara regional antar warga negara yang berada di bawah kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak dari 21 negara. Tujuan pembentukan APEC adalah yang pertama, menjalin kerjasama dalam bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, yang keempat ada ASEAN Productivity Organization atau APO. APO mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas di negara-negara Asia yang beranggotakan negara-negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Pakistan. APO didirikan dari tahun 1961 dan disponsori oleh Jepang. Produktivitas di Asia seperti Jepang baru 50% dari tingkat produktivitas Amerika Serikat dan Jerman. Nah, produktivitas ini bukan saja soal teknik, tetapi juga berkaitan dengan aspek pembangunan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan dan berpegang pada prosperity through productivity atau kesejahteraan melalui produktivitas. Nah, kegiatan produksi terus meningkat dari tahun 1985 hingga sekarang, masih terus berkembang. Nah, peranan APO ini penting untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan produksi di Indonesia. Dan yang kelima adalah Bank Dunia atau World Bank. World Bank atau Bank Dunia didirikan pada 27 Desember 1945 dan bertugas mendirikan bantuan ekonomi untuk perbaikan dalam usaha-usaha pada bidang tertentu. Bidang tertentu seperti industri, pertanian, jalan raya, dan perhubungan negara-negara di dunia. Nah, bantuan kredit jangka panjang umumnya itu diberikan kepada negara-negara berkembang ya, dengan bunga yang rendah seperti Indonesia. Ya. Oke, baik. Lalu bagaimana cara organisasi atau perusahaan itu bisa go internasional? Banyak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tentunya dalam menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan yang go internasional. Dimulai dari global sourcing, ya, yaitu mengumpulkan bahan mentah atau tenaga kerja dari seantero dunia berdasarkan biaya termurah. Kemudian mengekspor produk lalu menjualnya ke luar negeri. Nah, selain mengekspor, kita juga perlu mengimpor atau membeli produk buatan luar negeri dan menjualnya di pasar domestik. Nah, kemudian pemberian lisensi, yaitu perjanjian dalam konteks sebuah organisasi memberikan hak atau menjual produknya pada organisasi lain dengan memakai teknologi atau spesifikasi produk tersebut. Nah, tahap selanjutnya ialah membentuk waralaba, yaitu perjanjian konteks sebuah organisasi dalam memakai nama dan metode operasinya ya kepada organisasi lain. Kemudian membentuk aliansi strategis, yaitu rekanan antar sebuah organisasi dengan rekan luar negeri dalam konteks saling berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengembangkan produk baru atau membangun fasilitas-fasilitas produksi. Nah, selanjutnya yaitu joint venture, melakukan joint venture, yaitu sebuah tipe aliansi strategis di mana para rekan membantu organisasi baru yang terpisah dan independen untuk tujuan bisnis tertentu. Dan yang terakhir adalah mendirikan cabang di luar negeri. Dengan kita mendirikan cabang di luar negeri, otomatis perusahaan kita menjadi perusahaan yang bertaraf internasional. Itulah tadi cara-cara supaya sebuah perusahaan itu disebut perusahaan yang go internasional.
Kemudian bagaimana menjalankan manajemen di lingkungan global? Ya, menjalankan manajemen di lingkungan global kita melihatnya dari beberapa aspek lingkungan. Yang pertama, lingkungan politik atau hukum. Nah, sistem politik yang dimaksud adalah sistem pemerintahan dari sebuah negara dan dua dimensi yang digunakan untuk mengukur sistem politik, yaitu tingkat penekanan dan kolektivisme dan tingkat penekanan pada demokrasi. Yang pertama, kolektivisme adalah suatu sistem yang mendahulukan kepentingan atau tujuan kolektif bersama atau umum daripada kepentingan atau kebebasan individu atau pribadi, dan lawan dari kolektivisme adalah individualisme. Yang kedua, demokrasi. Sistem politik ini mengarah pada ketentuan bahwa pemerintahan dilakukan oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan, dan lawan dari demokrasi adalah totalitarianisme. Ya. Totalitarianisme ini adalah bentuk pemerintahan yang menguasai atau melakukan pengendalian secara mutlak atau diktator. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi bisa kita lihat dari dua bentuk sistem, yaitu sistem ekonomi pasar bebas yang pertama dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian di mana individu dan perusahaan swasta atau private membuat keputusan penting terkait dengan produksi dan konsumsi. Lain halnya dengan sistem ekonomi komando yang kegiatan perekonomian diatur oleh pemerintah. Ya, kegiatan perekonomian sistem ekonomi pasar bebas itu diatur menggunakan mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar adalah proses di mana individu atau perusahaan sepakat untuk bertukar barang dan jasa. Nah, umumnya melalui pembayaran dalam bentuk uang. Nah, pasar menentukan alokasi sumber daya, berapa banyak barang yang harus dihasilkan, dan berapa harganya, sesuai dengan permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang segala sesuatunya, sistem ekonomi yang segala sesuatunya tentang ekonomi itu diatur oleh pemerintah pusat. Nah, hal ini bermakna bahwa pemerintahan menentukan jenis dan jasa apa yang akan diproduksi, menggunakan metode atau cara apa barang serta jasa tersebut dibuat, sampai siapa yang akan mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Sehingga memang dalam sistem ini pemerintah akan lebih mudah mengendalikan inflasi, masalah pengangguran, serta masalah ekonomi lainnya. Nah, kesimpulannya adalah semua pergerakan ekonomi berada di tangan pemerintah. Nah, yang ketiga, lingkungan kebudayaan. Nah, tiap-tiap bangsa mempunyai nilai, adat istiadat, dan tabu sendiri-sendiri. Pengusaha asing jika ingin berhasil harus menanggalkan etnosentrisme mereka dan mencoba memahami kultur dan kebiasaan bisnis di negara tuan rumah, yang seringkali berbeda konsep, waktu, ruang, dan tata caranya. Nah, bagaimana konsumen setempat memikirkan dan menggunakan produk tertentu harus diperhatikan oleh penjual sebelum merencanakan program pemasaran. Nah, berikut adalah beberapa contoh yang mengejutkan di pasar konsumen. Kaum pria Perancis rata-rata menggunakan kosmetik dan alat kecantikan hampir 2 kali lebih banyak daripada istri mereka. Orang Jerman dan Perancis makan spaghetti bungkusan lebih banyak daripada orang Italia. Anak-anak Italia senang makan sepotong coklat yang disisipkan di antara 2 potong roti sebagai cemilan. Nah, kaum wanita di Tanzania tidak mau memberi telur kepada anak-anak mereka karena takut anak-anak itu menjadi botak dan impoten. Ini maksudnya adalah kultur-kultur atau budaya-budaya di negara-negara tertentu, di mana jika sebuah perusahaan ingin memproduksi barang dan menjualnya secara internasional, ya harus paham dan
mengerti tentang kultur-kultur yang memang masing-masing dimiliki oleh perusahaan gitu. Ya, kalau di Indonesia apa kultur budayanya? Kultur budayanya misalkan tentang konsumsi. Ini misalkan ya, bahwa kita itu tidak disebut makan kalau nggak makan nasi, ya kan? Betul kan? Nah, walaupun misalkan Anda sudah makan 2 mangkok bakso misalkan, atau sudah makan mie, atau sudah makan roti, ya, atau sudah makan gorengan, yang memang semuanya itu ya mempunyai karbohidrat. Tapi kalau ditanya apakah udah makan, jawabannya belum makan. Karena bagi kita, kultur budaya kita, makan itu adalah makan nasi, bukan makan makanan yang lain. Padahal kalorinya yang kita makan itu yaitu ya sudah mencukupi kebutuhan kita. Kita nggak perlu lagi makan nasi. Tapi itulah suatu budaya, ya. Budaya ini memang terbentuk dari dulu, bahwa kita dulu itu makan nasi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dulu ya, ketika zaman penjajahan. Nah, sekarang terbawa-bawa gitu, terbawa-bawa. Nah, banyaklah sekali kita kultur budaya kita yang kadang dalam tanda kutip kita dibodoh-bodohi ya oleh orang-orang dulu yang menjajah kita. Misalkan jangan makan kangkung nanti ngantuk gitu kan. Jangan makan terong nanti lemas dan lain sebagainya. Nah, itu budaya-budaya yang salah sebenarnya ya. Tetapi yang masih kita rasakan sekarang ya, tanya saja diri Anda sendiri ya. Kalau saya sih tidak ya, kalau saya tidak ya. Kalau saya dikatakan sudah makan, ya sudah. Kalau saya udah makan bakso misalkan, saya bilang sudah makan. Kalau saya udah makan gorengan, misalkan roti segala macam, udah dikatakan udah makan, udah. Yang penting kalau sudah kenyang, itu sudah makan. Tidak mesti harus makan nasi, ya. Ya, tapi banyak orang, bahkan mungkin Anda sendiri, kalau Anda belum makan nasi, berarti Anda belum makan. Nah, itu kultur budaya, salah satunya di negara kita di Indonesia. Oke, pembahasan terakhir kita adalah mengenai manajemen global dalam dunia masa kini, ya. Dunia manajemen itu tidak seperti dahulu, ya. Kita memang tidak boleh melupakan masa lalu karena merupakan bagian dari masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kita saat ini menjadi saksi terjadinya suatu perubahan fundamental sebagai akibat arus deras globalisasi. Perubahan tersebut mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai bentuk organisasi lokal dan regional terkena dampak perubahan tersebut, sehingga manajer organisasi juga mengalami suatu perubahan besar. Perusahaan dihadapkan pada pilihan berhadapan dengan pasar global atau mati. Nah, oleh karena itu, pada umumnya perusahaan terpaksa mengurangi struktur biaya secara radikal dengan jalan merencanakan kembali dan mengurangi berbagai inisiatif yang meningkatkan biaya pada struktur, proses, dan produk. Dengan perkembangan seperti ini, maka perusahaan harus memiliki staf dan karyawan yang mampu melayani pasar global sekaligus pasar lokal yang ingin dilayani dengan cara yang sama. Nah, fungsi manajer pun perlu diredefinisi, ya, dikaji ulang maknanya maksudnya. Nah, manajer yang semula berperan memerintah dan mengawasi, saat ini harus berperan menjadi pelatih atau coach, agar setiap karyawan mampu diberdayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, manajer juga harus memiliki sejumlah ide, gagasan, strategi, dan metode untuk membantu orang lain menyesuaikan diri dalam kondisi seperti ini. Nah, selain itu, manajer juga harus menyesuaikan strategi perekrutan, penyeleksian, pemberian kompensasi, pengembangan karir, teknik memotivasi, serta teknik mengawasi karyawan agar semuanya secara terintegrasi mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Itulah perbedaan manajemen global dulu dan sekarang. Nah, siapa yang menjadi fokusnya? Fokusnya adalah manajer. Manajer harus diredefinisi. Dia tidak boleh hanya sekedar memerintah, mengawasi. Dia harus mampu mengajarkan, ya. Seperti pelatih atau coach. Jadi tidak hanya sebagai orang yang tahunya memerintah atau menguasai menjalankan SOP-nya, tetapi harus mampu mengajarkan sehingga karyawan atau pekerjanya itu memiliki nilai
berdaya yang lebih tinggi, dan tentunya perusahaan akan menjadi perusahaan sukses di kancah global jika manajernya seperti itu. Nah, baik, itu adalah pembahasan kita untuk pertemuan kelima terkait dengan praktek manajemen lingkungan global ya. Nah, untuk tugas mandiri Anda di pertemuan kali ini, saya memberikan tugas kepada Anda, yaitu membuat satu ulasan kembali ya. Jadi mencari satu ulasan atau menjelaskan sesuatu dari berbagai referensi. Apa yang harus Anda ulas adalah Anda silahkan pilih ya, salah satu saja. Tidak banyak, salah satu saja untuk Anda ulas, Anda jelaskan dalam tulisan Anda ya, masih menggunakan tulisan tangan karena saya ingin prosesnya Anda memahami. Apa yang harus Anda jelaskan di situ ya, secara jelas panjang lebar. Ya, Anda pilih salah satu mengenai kelompok-kelompok dagang atau organisasi-organisasi dagang ya, baik dunia maupun Asia. Contoh misalkan Uni Eropa atau North American Free Trade Agreement atau NAFTA. Anda boleh pilih Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN, atau World Trade Organization boleh, atau AFTA, atau APEC, atau APO maupun Bank Dunia. Pilih salah satu di antara itu dan Anda cari referensi dari berbagai buku maupun referensi lain untuk menjelaskan dalam tulisan Anda apa sebenarnya kelompok dagang atau organisasi-organisasi tersebut ya, sehingga tujuannya adalah Anda bisa memahami ya, paling tidak satu dari bentuk kelompok dagang atau aliansi dagang atau organisasi internasional yang mengatur negara-negara dalam perdagangan internasionalnya ya, salah satu saja. Berapa banyak saya membuat batasan ya, jadi saya nggak ingin hanya sekedar sekelumit. Saya sudah menjelaskan di materi ini sekelumit. Nah, saya minta Anda untuk menjelaskan lebih panjang ya. Batasannya adalah satu double folio ya. Satu double folio berarti kalau ada bicara sisi berarti ada 4 sisi gitu ya. 4 sisi. Satu double folio. Anda sudah paham lah itu satu double folio. Ya, usahakan itu terpenuhi, dan saya ingin double folio ya. Kali ini saya agak sedikit ketat ya. Kemarin-kemarin itu ada saya suruh double folio tetapi ditulisnya masih di kertas buku tulis biasa yang ukurannya pasti berbeda dan pasti isinya berbeda walaupun 4 ya, 4 sisi. Tapi saya yakin itu sedikit dibandingkan dengan double folio. Jadi saya menginginkan Anda fair ya, Anda harus jujur mengikuti arahan saya. Satu double folio ya. Anda membuat ulasan tersebut sebanyak atau minimal satu double folio. Jadi kalau nanti ukuran kertasnya nggak double folio, mohon maaf ya, saya tidak terima ya. Suruh diperbaiki lagi ya. Tujuannya supaya Anda paham, itu aja. Terima kasih. Saya pikir ini akhir dari pertemuan kita. Kembali lagi, jika ada yang tidak jelas atau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan pertemuan kita hari ini, wadah kita adalah grup WhatsApp. Kita bisa diskusi di sana, bisa tanya jawab, bisa juga menyampaikan pendapat ya. Kalau pertanyaan Anda itu terlalu sulit untuk saya jawab ya, karena saya manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya pengantar manajemen, tentunya akan saya pending untuk saya kuasai terlebih dahulu, kemudian menjawabnya kembali kepada Anda ya, baik di grup maupun nanti secara pribadi ya. Yang penting kita sama-sama belajar. Anda belajar, saya belajar. Anda bukan sekedar mahasiswa yang mengambil ilmu dari saya, tidak, tetapi Anda boleh juga memberikan ilmu kepada saya, karena memang tujuannya kita adalah sama-sama ingin meningkatkan derajat kita dengan memiliki ilmu yang lebih banyak daripada orang lain, dan kita harap ilmu itu berkah bagi kita. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan kita di dunia ini kita tidak salah jalan dan kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik
dengan bekal ilmu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.